our Cirebon United YouTube channel. Welcome back with me, Fasya and Dasteran Indo-Jerman. siapa tuh? Kim Jeffrey Kurniawan. Palsu alias Angga. Gimana Bung? Ditanya coach. Nah, di sesi tanya coach kali ini di samping saya udah ada pelatih hebat dan berpengalaman. biasa aja. Mungkin di video sebelumnya sahabat Cirebon United udah nonton, yang belum nonton nanti kita kasih linknya di bawah ya. Di bawah. Oke, apa kabar coach? Baik. Nah, kebetulan tadi saya perkenalan pakai nama Kim Jeffrey Kurniawan. Nah, berkaitan juga nih sama coach Timo yang Indo-Jerman juga. Kebetulan pernah berbarengan sama Kim Kurniawan ya coach 2010 di Malang itu. Ya, saya yang bawa Kim ke Indonesia tahun 2010. Tapi saya bukan Indo dong, saya asli Jerman. Oh, asli Jerman. Tapi juga asli Malang. Asli Artinya Malang. lahirnya kan besar di Batu. Ya. Oke coach, jadi ditanya coach kali ini akan ada beberapa pertanyaan yang akan ditanyakan kepada coach, khususnya berhubungan dengan di klub Cirebon United. Ya. Nah, untuk sahabat di Cirebon United, perlu diketahui coach Timo ini pernah menjadi coach di training team pada tanggal 3 sampai 5 bulan lalu. Nah, jadi pertanyaannya coach, gimana sih coach melihat potensi anak-anak di klub dari mulai training camp sampai sekarang eksklusif training bersama coach Fabio dan coach Matias? Apakah ada perubahannya? Ya, masih terlalu cepat untuk menilai karena saya kan datang bulan lalu 3 hari ikut pengenalan ya. Terus sekarang pun masih tahap pengenalan gitu. Jadi saya sudah mulai melihat oke, kekurangan pemain ini, kekurangan pemain itu, kelebihannya ini. Jadi masih tahap pengenalan. Tapi intinya ya kita mau push semua untuk maju gitu. Jadi dari sisi manajemen sudah mendatangkan kita, sudah menunjukkan keseriusan ya. Jadi harus diapresiasi. Kemudian saya, Matias, Fabio itu apakah kami pelatih timnas ataukah SSB, kami selalu memberikan yang terbaik, selalu kasih 100%. Jadi kami sudah memberikan yang terbaik gitu kan. Sekarang tinggal anak-anaknya gitu, mau nggak menyerap, mereka coachable nggak, mau nggak dilatih, itu yang saya tekankan. Jadi beruntung banget nih anak-anak di klub Cirebon United ya Bung. Oke, pertanyaan kedua nih coach, apakah ada perbedaan antara program yang diterapkan di training camp bersama coach bulan lalu dengan eksklusif training ini bersama coach Fabio dan juga coach Matias? Iya, jadi kalau kemarin kita fokus ke pertahanan ya, taktik bertahan. Jadi masih tahap pengenalan taktik bertahan. Nah, sekarang tahap pengenalan taktik menyerang gitu. Supaya pada saat bertahan kemarin tidak ngawur, tidak sendiri-sendiri tapi bersama-sama, terorganisasi rapi, bola di mana harus bagaimana. Kemudian sekarang pada saat menyerang sama, pada saat menyerang ada lebih banyak kebebasan, tapi tetap saja ada kerangka-kerangkanya gitu. Jadi posisi-posisi mana yang harus terisi, bola saat di mana, posisi apa saja harus terisi, senjata apa yang bisa digunakan pada saat menyerang. Jadi nggak asal hanya umpan-umpan gitu aja gitu. Tapi betul-betul berusaha menciptakan sesuatu. Jadi bukan hanya menunggu situasi tertentu terjadi, untung-untungan gitu. Jadi saya selalu menekankan latihan itu kan untuk pertandingan. Jadi ngapain kita latihan kalau nggak sesuai dengan pertandingan? Kalau kita nggak latihan, ya nanti ujung-ujungnya kita mengandalkan untung-untungan pada saat pertandingan. Tapi karena kita sudah latihan ya, faktor untung-untungan itu semakin mengecil. Itu maksudnya daripada latihan kan. Dan kali ini sudah ada tambahan coach Fabio. Coach Fabio masuk di dalam hal-hal yang sifatnya teknis, lebih ke tekniknya, karena kita melihat ada masih kekurangan dari teknik dasar, dan itu memang permasalahan di Indonesia, apakah levelnya tekniknya seperti ini atau seperti ini, tapi semuanya harusnya seperti ini. Jadi yang kita timnas itu dia di sini, tapi seharusnya dia di sini gitu. Yang ISL di sini, tapi seharusnya dia di sini gitu. Jadi sama-sama dengan anak-anak di klub Cirebon ini
mereka itu harus mereka di sini tapi harusnya mereka di sana. Lebih tinggi. Iya harusnya. Jadi kayak kita harus tambah lagi soal teknik. Ke sini, nah dia masuk mengajarkan aspek-aspek fisiknya gitu. Karena umur seperti ini yang harus ditekankan ya perkembangan fisik. Lebih ke detail itu. Ya fisik, jadi pengembangan otot seperti apa, koordinasi, terus untuk latihan beban untuk seorang pemain bola itu seperti apa gitu. Jadi kita ingin menebalkan otot gitu kan, karena otot dibutuhkan untuk benturan, untuk shooting power, untuk eksplosivitas. Nah itu yang kita juga lihat masih kurang dari anak-anak, jadi ya ada pakarnya latihan. Jadi perbedaannya sih itu. Paket komplit ya. Paket komplit. Long answer ya. Sama saya nggak ada short answer. Semuanya versi panjang. Itu banyak. Oke, mungkin pertanyaan bonus Oh nih, ya, ada bonus nih Coach, pertanyaan. Pertanyaan bonus. Nah, kan kebetulan Indonesia lumayan lagi bener nih youth developnya di U16 ya, yang ada program juga Garuda Select ya Coach, termasuk Coach ada di dalam jajaran pelatihnya, betul Coach? Bukan. Saya nggak masuk di jajaran pelatih. Saya sebagai penerjemah. Penerjemah. Nah, Jadi saya di belakang layar. Jadi pelatihnya ya Jess Walker, Dennis Wise, mantan pemain technical Chelsea ya, Coach? directornya ya. Kemudian ada pelatih fisiknya, ada asisten pelatihnya. Saya sebagai penerjemahnya. Gitu. Tapi diambil penerjemah yang ngerti bola kan, Benar. supaya betul-betul apa yang diberikan itu bisa diserap. Jelas, benar. Gitu. Nah, kebetulan kan punya pengalaman hebat juga kemarin lihat di Inggris ya Coach. Nah, Ya. boleh berbagi pengalamannya nggak sih sama teman-teman di klub Cirebon United Coach? Ya, jadi yang sekelas Garuda, sama seperti tadi saya bilang masalah pemain sekelas ISL atau sekelas timnas, sama juga pemain-pemain Garuda Select yang notabene sudah pemain pilihan, mereka juga masih banyak sekali kekurangan di hal-hal yang mendasar gitu, dalam hal taktis, dalam hal teknik, ya kemudian ketebalan tubuh, jadi penguatan otot, itu semua sama aja di level mana aja, kekurangannya sebenarnya sama saja gitu. Tapi yang bagus yang saya lihat di Garuda Select itu kemauannya luar biasa, coachability-nya luar biasa. Jadi akhirnya perkembangannya pada pesat semua karena mau maju gitu. Ya itu yang saya rasa patut ditiru oleh pemain-pemain di Cirebon United. Tadi saya bilang dari pihak manajemen sudah memberikan yang terbaik, pelatih sudah memberikan terbaik. Semua nggak ada artinya kalau pemain tidak coachable atau tidak serius dalam menyerap porsi latihan gitu. Karena soal makan kan kita nggak bisa ngatur. Itu soal pola hidup susah kan. Terus nambah sendiri. Apa yang mereka harus tambah kita bisa kasih tahu. Tapi kan yang harus melakukan mereka. Terus pada saat latihan kita ngasih tahu, tapi kalau mereka kurang antusias atau kurang semangat atau nggak 100% kan jadi nggak masuk juga gitu, nggak dapet latihannya. Dan saya lihat masih ada sebagian tidak seperti itu, sebagian coachable semangat, ada sebagian yang masih belum. Nah itu Perlu didorong lagi. perlu mereka harus perbaiki diri dalam hal itu gitu. Jadi semua dimulai dengan pemikiran kan. Kalau pemikiran saya benar, saya akan melangkah benar gitu. Yang saya pilih itu benar. Jadi kalau saya punya pemikiran A, saya melakukan A. Saya punya pemikiran B, saya melakukan B. Jadi kembali ke pemikiran. Semua itu kembali ke pemikiran. Makanya harus hati-hati dengan pemikiran kita gitu. Mulai hal kecil, misalnya pikir orang kayaknya ngomongin aku nih, pikir jelek gitu. Akhirnya kita melakukan apa? Kita nggak ngomong sama orang itu, atau kita akhirnya melakukan hal-hal yang negatif, hubungannya jadi nggak baik gitu kan. Itu semua dimulai dari pemikiran gitu. Jadi pemikirannya ini harus dijaga, harus benar. Dan itu untuk semua pemain Indonesia, apakah sudah timnas, ISL, Pro Elite, atau jembatan seperti di klub Cirebon ke jenjang berikutnya, itu semua sama. Mereka harus menjaga, mereka punya
pemikiran gitu. Jadi kalau sukses jangan mikir cepat puas, itu kan juga penjagaan pemikiran gitu. Kalau kita lihat Ronaldo, Messi, pemain-pemain top dunia kan udah dapat duit segitu, Benar. Tapi dia cukup tidak- untuk 7 turunan. benar-benar. Tapi dia nggak ada di zona nyaman itu ya, Coach. Iya, nggak di zona nyaman gitu. Jadi jangan seperti lagunya siapa itu, zona nyaman itu. 420. Tahu aja. Loh, saya kan Sementara. saya kan ini kan umurnya 20, saya kan 21. Ya sedikit lebih tua lah dari Mbak. Benar. Mbaknya 18 ya, kita 20 21 ya. Iya benar banget coach. Seneng apa dibilang 18. Dan keren juga di eksklusif training ini katanya coach Gimana? eksklusif. Eksklusif. Ribet, Coach, ya. Gitu ya. Coba lagi dong, coba lagi. Eksklusif. Mantap. Oh iya, Coach Timo juga jago bahasa Jawanya, tapi bahasa Cirebon udah bisa juga. Coach. Aduh enggak deh, bahasa Cirebon kan bahasa Jawa dicampur bahasa Sunda. Sunda, nah. Aduh enggak sih, saya orangnya asli. Promoin gitu. Nih pengen yang Oreo. Jadi enggak begini enggak saya Aduh, asli. aduh. Ya. Saya sering lihat YouTube-nya. Keren. Gitu ya? Bisa ngerti nggak? Ngerti tapi nggak bisa jawabnya. Oh gitu. Iya enggak, itu kan cuman nunjukin. Kalau memang dalam keseharian ya saya pakai bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa macam-macam gitu kan dalam keseharian. Jadi kalau di lapangan ya enggak bahasa Indonesia, nanti kasihan yang nggak bisa bahasa Jawa. Apalagi anak-anak Cirebon, jadi pada gini semua. Terus ngomong apa ini? Oke coach, tadi pertanyaan bonus, ini beneran pertanyaan terakhir coach. Oke. Apa masukan, mungkin saran atau harapan dari coach Timo sendiri untuk anak-anak usia muda yang suka sepak bola, khususnya nih untuk pemain-pemain di Diklat Cirebon United? Ya itu tadi kan sudah saya ngomongin tadi bahwa dari Garuda Select contohnya mereka bisa belajar bahwa semua anak-anak itu ingin maju gitu, dan itu mutlak udah harus datang dari dalam diri sendiri gitu. Jadi mereka sudah umurnya bukan lagi harus dikasih tahu orang tua, harus dikasih tahu pelatih. Itu aja sih saya, kalau benar dia serius di bola itu mutlak harus datang dari diri sendiri. Itu pengalaman saya melatih anak-anak muda dari dulu sampai sekarang. Yang jadi itu oke, kita motivasi sebatas tepuk-tepuk gitu ya, tapi utamanya, modal utamanya, semangatnya, kobaran api semangatnya itu datang dari diri sendiri. Nggak bisa disulut orang lain gitu. Itu penting sekali itu. Jadi orang yang punya semangat yang serius aja belum tentu jadi pemain bola. Jadi saran saya yang kedua, ya harus serius di sekolah. Kalau di sini kan kerja sama SMK nih. Iya, betul. benar, coach. SMK apa? Presiden ya. Itu bagus SMK. Dan ini saya tahu SMK Presiden kan kemarin saya sempat ngobrol sama kepala sekolahnya. Basisnya lebih ke magang gitu. Jadi intinya siap bekerja nantinya. Nah, itu penting tuh. Itu siap bekerja. Saya juga sudah ngomong sama Pak Marzuki, besok-besok bisa undang orang untuk seminar bisnis usaha kecil. Jadi kita nggak usah muluk-muluk yang gede-gede, bukan. Usaha kecil bisa. Opportunity-nya apa aja, cara dapat modalnya bagaimana, mengelolanya bagaimana gitu. Terus mungkin ambil orang lagi, ajarin soal komputer gitu, supaya melek teknologi, bukan hanya games gitu. Jadi hal-hal seperti itu kan kita mau kembangkan di Cirebon United ini. Jadi itu semua pemain harus serap atau gunakan kesempatan itu dengan baik gitu. Jangan setengah-setengah gitu, karena bisa saja dia nggak jadi pemain bola kan, bahkan kansnya itu nggak jadi pemain bola. Betul, karena presentasenya itu lebih banyak yang nggak jadi daripada jadi kan. Jadi makanya apalagi sebagai laki-laki ya, bukan berarti cewek nggak bisa jadi breadwinner, bukan itu maksudnya ya, tapi kan laki-laki kan ada tanggung jawab untuk keluarga yang lebih lah dalam hal mencari uang gitu kan. Jadi ya kita punya dua tumpuan, makanya sama Tuhan dikasih dua kaki nih. Satu sekolah, satu skill kita, apapun skill itu gitu lah. Dalam hal ini kan skill bola gitu. Ya udah 100% di sini, 100% di sini, jangan setengah-setengah gitu loh.
supaya jalannya itu tegas. Nah itu pemain-pemain kita bisa dapatkan dari bola, dari hidup di asrama di sini. Entah dia jadi pemain bola atau tidak, paling enggak dia bisa belajar karakter itu gitu, kerja keras 100% ya. Jadi akhirnya apapun yang dia kerjakan nanti dia sukses gitu. Walaupun mungkin bukan di bola, tapi dia akan tegas orangnya. Nah itu yang saya harapkan dari Punya karakter kan. ya dari pemain-pemain Cirebon. Nah, kebetulan kan coachnya udah ngasih 100%, jadi teman-teman di klub juga harus kasih 100% juga dong. Iya dong. Saya dari Malang ya. Benar. Nyetir 8 jam, sakit punggung lagi saya kan. Jadi kan jauh-jauh ini kan bukan Malang Batu ini gitu loh. Iya kan. Jawa Timur ke Jawa Barat. Nanti suatu waktu aku haraplah aku telepon si Kim, nanti kita datangkan Kim yang sebenarnya ya. Benar, Oh, boleh iya. harus. Biar Enak KW. bukan Kim KW ya, ini Kim Nah, yang sebenarnya. Ngomongin bisnis juga, Kim Kurniawan juga sebagai pesepak bola diiringin juga bisnisnya coach belakangan ini. Dia juga lumayan. Ya, dia Lagi selalu bagus. dari waktu di Persema pun dia sudah mulai, dan waktu jatuh bangun kadang berhasil kadang enggak, ya namanya bisnis ya. Betul. Tapi intinya dia berusaha dan dia selalu jadi bukan dapat duit terus habis gitu. Benar, coach. Nah, Jadi berkaitan juga ya coach sama yang tadi SMK lah. itu berkaitan dengan pemikiran. Semua Pemikiran. itu pemikiran. Misalnya dapat duit habis itu karena enggak berpikir. Nah, Tingkah Nah. tingkah lakunya B karena dia nggak pikirkan gitu. Karena pemikirannya B gitu. Iya. Kalau pemikirannya A, waduh aku dapat harus duit punya nih. banyak plan. Iya, dapat duit nih, aku apain ya gitu. Jadi sudah waktunya anak-anak kita ini beranjak dewasa. Betul. Jadi kesimpulannya nih ya Bung Angga, jadi pemikiran itu semuanya berawal dari pemikiran, dan pemikiran itu harus dijaga sehingga nanti mengeluarkan tekad yang kuat dan keseriusan. Mantap. Gitu, mantap. Oke coach, itu Gitu pertanyaan. dong, mendengarkan. Nggak kayak ini, kalau saya ngomong nggak mendengarkan tadi handphonean. Enggak coach. Oh, nggak ada bukti ya? Ini handphone. Nah, Tapi nggak dikeluarkan Nah, coach. sembunyikan ini. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan. tangan. Nah, itu. Main handphone sembunyi handphone. Saya dicengin terus nih sama coach Timo. Enggak deh. Oke coach, itu pertanyaan terakhir ditanya coach kali ini. Enjoy juga ya. Asik. Saya satu kebanggaan juga, satu frame sama coach Timo. Gitu ya. Terima kasih banyak. Sama Cak Jim. Tapi kalau Cak Jim di Yowis Band itu kan nggak beres dia. Kalau ini beres, kalau ini beres gitu. Nakalnya ya cuman Sedikit sebatas nggak beres gitu. Iya, sebatas ganggu-ganggu aja. Itu pun masih ada sopan, saya kan nggak ganggu. Benar. Yang saya nggak saya ganggu, yang saya ganggu yang ini kan. Iya, gitu. benar. Memang coach target tepat. Nah, Oke coach, terima kasih atas Ya, thank waktunya. Buat sahabat Cirebon United, jangan lupa di like, comment and subscribe. jangan lupa juga follow Instagram kita di Diklat Cirebon United. Ceting. Oke coach, Cirebon United the changer ya coach. Ya, Oke. Cirebon United the Changer. Oke. Cirebon United, The Changer. The Changer. saya Fasya Saya Angga. dan Coach Timo. Saya Coach Timo kayaknya sih. See you on the next video. Bye bye.